Nah, terus di jaranan kemarin itu kan banyak yang bilang itu banyak sekali hal-hal yang syirik. Syirik yang mana gitu. Saya pengen tahu syirik yang mana. Lah itu katanya. Di situ ada kembang-kembang gitu. Kembang itu syirik di mananya gitu. Berarti semua toko kembang itu syirik no. Orang semua yang nanam kembang di depan rumahnya itu ya syirik no berarti. Syirik itu bukan terletak pada benda. Syirik itu terletak pada hati kita. Padahal kalau kita tidak ittaqullah, tidak takut kepada Allah, itu pun juga sudah termasuk dalam syirik. Di situ ada kembang, di situ ada kendi. Itu semuanya sebenarnya ada pelajaran-pelajaran atau doa-doa yang disanepkan dalam bentuk barang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa sangat nikmat sekali dan sangat mudah sekali. Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini suatu anugerah Allah yang luar biasa untuk kami, karena alhamdulillahirabbil alamin semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, insyaallah kita akan membangun saat ini ialah tempat untuk menampung saudara-saudara kita. Nah, nanti di sana pembangunan untuk tempat saudara-saudara kita, ada nanti di sana tempat anak yatim piatu, dan di sana nanti ada pondok majelis tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjati Sejati Sholawat Sirri ala Duni dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawat saking ulas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih matur suwun sangat dumateng kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mau datang ke Padepokan Majelis Zikir Sholawat Sirri ala Duni ini. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawat saking ulas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin banyak sekali yang matur ke saya, berkomentar baik di channel Padepokan maupun waktu ketemu di jalan. Ada banyak orang yang berkomentar, matur begini, berkata begini, jenengan itu katanya pondok pesantren kan begitu, katanya majelis zikir, tapi kok nanggep jaranan gitu. Belum, besok saya rencana mau nanggep jaipongan, terus besok lagi saya mau nanggep biduan.
Kenapa? Nah, kalau saya ngadain pengajian yang datang sedikit kok. Kalau saya nanggep jaranan atau saya nanggep dangdutan, ini nanti kan yang datang kan banyak. Kemarin juga gitu di jalan banyak yang matur. Jarene kiai, jarene gus, jarene pondok pesantren kok ngundang jaranan gitu. Ya terus saya jawab, ya kalau saya ngundang jaranan kan jenengan datang, hanya yang datang. Kalau saya pengajian sampai ndak mau datang kok gitu. Ringas, beringis orangnya. Dulu waktu saya masih di pondok ya gitu. Pondok pesantren yang nanggep, yang undang dangdutan itu cuman ada di pondok pesantren saya. Hanya aja di pondok pesantren saya. Ketika itu ya ruame. Masyarakat itu banyak yang datang. Datang tapi juga ya banyak yang komplain. Banyak yang datang terus komplain sama abah itu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Nggih, ini kan pondok pesantren. Ngeten iki napa pantes ta ngundang dangdutan, nanggep dangdutan. Kalau bahasa Indonesia itu, ini kan pondok pesantren. Apa ya pantas pondok pesantren kok nanggap dangdutan gitu. Saya bilang, ya kalau saya ngadain pengajian kan nggak ada yang datang. Kalau saya nanggap dangdutan gini kan banyak yang datang. Ya nanti setelah di dangdutan itu ya di sisipkan sedikit pengertian, sedikit-sedikit pengajian gitu. Ya kalau zaman dulu ngundang orang supaya dengar ngaji itu pakai jaranan, pakai wayang, biar orang-orang yang suka itu datang nanti disuruh untuk tiketnya wudhu dulu, terus baca syahadatain atau kalimah sodo atau yang sering disebut kita syahadat kan gitu. Kalau sekarang ini kan mengikuti perkembangan zaman, ya lewatnya ya YouTube kan begitu. Kalau yang masih suka jaranan ya jaranan, besok insya Allah dangdutan besok. Nah terus di jaranan kemarin itu kan banyak yang bilang itu banyak sekali hal-hal yang syirik. Syirik yang mana gitu. Saya pengen tahu syirik yang mana. Lah itu katanya di situ ada kembang-kembang gitu. Kembang itu syirik di mananya gitu. Berarti semua toko kembang itu syirik no. Orang semua yang nanam kembang di tempat rumahnya itu ya syirik no berarti. Syirik itu bukan terletak pada benda. Syirik itu terletak pada hati kita. Padahal kalau kita tidak ittaqullah, tidak takut kepada Allah, itu pun juga sudah termasuk dalam syirik. Di situ ada kembang, di situ ada kendi. Itu semuanya sebenarnya ada pelajaran-pelajaran atau doa-doa yang disanepkan dalam bentuk barang. Jadi kalau orang-orang Jawa dulu, leluhur kita itu tidak begitu pintar baca, lalu oleh Sunan Kalijaga doanya itu disanepkan dalam bentuk barang. Ada yang berupa keris. Di dalam keris juga itu ada doa-doa yang disanepkan. Contoh keris Om Yang Jimbe. Di situ ada bawahnya, pamornya yang paling bawah itu berbentuk anak kecil. Yang artinya senang ngeluyur, senang cari uang. Kita juga kalau mau dapat uang harus senang berikhtiar, harus senang bekerja. Nanti naik dari pamornya anak kecil itu lalu naik menjadi padi dan kapas. Orang hidup itu juga harus bekerja, mencari dunia, tetapi dunia di dalam tangannya, bukan di dalam hatinya. Nanti naik lagi di atas, setelah sudah dapat padi dan kapas ada gambar pohon ringinnya. Artinya harus mau mengayomi, harus mau melindungi. Sekuat-kuatnya pagar besi masih kuat pagar nasi. Setelah gambar dari pohon ringin, biasanya di atasnya junjung derajat, kuat pangkat, kuat jabatan. Tapi dimulai dari
Jadi harus senang berikhtiar tadi. Dan juga di jaranan itu tadi yang dibentukkan dalam bentuk benda pusaka. Itu sebenarnya adalah doa yang disanamkan dalam bentuk benda pusaka. Ada pelajarannya, ada filosofinya, bukan berarti menuhankan ke keris. Terus di situ juga ada di jaranan kemarin tuh ada kembang apa aja di sana? Kembang kantil, kembang mawar, terus kembang kenongo. Kalau di sana ada mawar itu artinya adalah mawarno-warno. Dalam arti hidup itu bermacam-macam. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi kuli, ada yang jadi guru. Berwarna-warna suku, berwarna-warna agamanya dan lain sebagainya. Itu tuh berwarna-warna. Tetapi di situ juga ada kembang kenongo. Artinya hidup itu ya boleh begini, boleh begitu. Apa saja wes karep-karepmu. Jadi kuli kayak jadi guru kayak sembarang wes. Yang penting tetap hatinya adalah kembang kantil, yaitu kandil kepada Allah. Di situ ada doa-doa yang disanamkan dalam bentuk barang, karena orang dulu tidak begitu pintar berbicara, tidak terlalu pintar hafalan. Sebab itu disanamkan dalam bentuk barang begitu. Terus di sana kemarin itu di jaranan itu ada juga kendi. Kendi juga itu adalah filosofi atau doa yang disanamkan oleh Sunan Kalijaga. Kendi itu artinya adalah kendalining diri, kendalining jati diri. Supaya orang itu bisa mengendalikan diri. Supaya bisa mengendalikan diri harus tahu diri, harus tahu jati dirinya, supaya tahu diri. Terus setelah itu supaya bisa menempatkan diri. Yang pertama kendalining diri. Kendalining diri itu orang yang bisa mengendalikan dirinya. Tidak mudah dikendalikan hawa nafsu, tidak mudah dikendalikan keadaan. Tidak gampang marah, dicaci ya nggak gampang marah, dihina ya nggak gampang sakit hati, dipuji juga tidak gampang sombong. Jadi bisa mengendalikan dirinya. Makanya orang yang sakti itu sebenarnya bukan yang nggak mempan dibacok. Orang yang sakti itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bukan yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Terima ing pandu. Nah, untuk belajar seperti ini harus benar-benar dilakukan dengan penuh riyadhah, tidak semudah yang dibayangkan. Harus benar-benar menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Salah satunya yaitu dengan zikir ismu zat. Yang pertama harus memahami dulu tentang huruf Allah. Huruf Allah itu ada 4. Alif, lam awal, lam akhir, ha. Alif itu sebagai syariat, lam awal itu sebagai tarekat, lam akhir itu sebagai hakikat, haknya itu sebagai makrifat. Jadi kalau sudah masuk ke dalam alif syariat ini, maka harus maju ke dalam tarekat. Berarti kalau Allah alifnya hilang menjadi lillah. Sudah semuanya karena Allah, bukan karena takut surga maupun neraka. Kalau sudah bisa merasakan ini, ibadahnya sudah karena cinta, bukan karena takut surga atau neraka. Kalau semuanya orang bekerja itu, kalau yang syariat itu masih hanya karena gaji, karena upah. Jadi kerja niku mau karena upah. Tapi kalau sudah masuk ke lillah ini, dalam arti kerjane wis gaji cilik ndak apa-apa wis. Ndak begitu penting gajinya, yang penting deket sama yang gaji. Salomanya kerja sama gubernur, yang penting aku deket sama gubernur wis. Ndak penting gaji cilik maupun gede, karena gubernurnya ini maha kaya. Kalau seumpamanya dia dekat sama gubernurnya, wis toh pasti mengko dicukupi. Ini yang sudah benar-benar karena lillah. Nanti masuk ke dalam kalau dalam hakikat sudah sama sekali nggak memikirkan gaji, sudah karena cinta. Oleh sebab itu ini yang perlu
yang perlu diamalkan. Alif, lam awal, lam akhir, ha. Syariat, tarekat, hakikat, terus ma'rifat. Allah. Jadi kalau di pelajaran tasawuf itu disebut dengan zat, sifat, terus apa lagi? Apa Kang? Yang biasanya sering saya ajarkan itu. Zat, sifat, dalam apa? Iya. Yang di situ berarti cara pengamalannya yang pertama harus menghilangkan keakuan di dalam diri kita. Cara menghilangkannya ya benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Ngoten nggih. Monggo saniki sudah jam 4. Semua pasien di belakangnya ada santri. Monggo. Nggih, santri di belakang pasien nggih. Posisi mata terpejam dan ikuti bacaan yang saya baca nggih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasirisari fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, rumah saya, usaha saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, rumah saya, dan usaha saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkannya ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, rumah saya dan usaha saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilahi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya perintahkan kamu semua jin zalim yang ada di dalam diriku, di dalam diri saudara-saudaraku untuk keluar. Allahu akbar, 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 keluar. Allahu akbar. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Keluar dengan izin Allah.
Pasti tahu. Allahumma sholli ala لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد Ini ada yang menempel ya, kuliah nanti ya. Gak apa-apa, Rukyah dulu ke sana. Rukyah dulu ke sana. Rukyah dulu ke depan sana. Depan aja sana. Satu persatu dulu.
Memberitahukan kepada para pasien sesuai dengan nomor antrian yang kami bagi langsung صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد